Oke kawan, kali ini saya akan tes dan review sebuah crossover mini 2 way atau 2 channel, yaitu low dan high. Nah, supaya perangkat audio kita itu bisa menghasilkan musik yang bagus, yang berkualitas, yang clarity, itu kita membutuhkan sebuah crossover ya. Paling tidak 2 channel, yaitu low dan high. Untuk fungsi crossover sendiri itu adalah sebagai filter atau penyaring frekuensi ya. Jadi frekuensi yang masuk pada crossover ini nanti difilter, dipisah menjadi 2 bagian, yaitu low dan high. Nanti yang frekuensinya bisa diatur lewat potensio pengatur frekuensi. Nah, karena crossover ini 2 channel, jadi crossover ini memiliki 2 out ya. Low yang ini high. Yang ini input. Ini input dual frekuensi ya, tetapi tidak bisa digunakan untuk stereo. Jadi ini sistemnya balance. Jadi pakai salah satu saja, 3 dengan 1 atau 2 dengan 1. Yang ini PSU, power supply ya, dual tegangan, yaitu pakai CT. Untuk fungsi bagian potensio, yang ini total volume atau gain. Yang kedua ini adalah pengatur frekuensi low dan high. Jadi untuk low-nya itu semakin ke kiri semakin rendah ya. Low-nya itu jadi subwoofer, frekuensi subwoofer. Dan ini volume high, ini bisa disetel jadi mid. Yang ini volume low. Crossover ini adalah crossover aktif, jadi beda dengan pasif ya pemasangannya. Jadi kalau crossover aktif itu pemasangannya sebelum amplifier. Jadi tiap output crossover ini dihubungkan ke input amplifier. Kalau crossover pasif itu kan setelah amplifier baru speaker ya. Kalau yang ini beda. Nah, untuk power supply crossover ini, karena ini membutuhkan dual tegangan atau CT, jadi kalau memakai adaptor kita membutuhkan modul DC to DC CT ya. Jadi ini modul dari adaptor diubah menjadi CT. Buat yang belum pernah melihat videonya, silakan cek di video saya yang lain ya. Sudah pernah saya reviewkan dan bahas dan cara pemasangannya. Untuk bagian input ini tidak bisa pakai stereo ya. Jadi pakai mono salah satu saja. 2 atau 1, 3 atau 1. Nah, karena di sini equalizer saya itu stereo, jadi saya pakai 1 saja. Pakai pin 2 dan 1 di crossover. Seperti ini ya. Jadi equalizer yang satunya tidak terpakai. Jadi pakai equalizer 1 saja karena pakai mono atau 1 channel. Yang ini saya lepas ya. Untuk amplifiernya saya pakai amplifier stereo atau 2 channel. 1 channel saya pasang di low dan 1 channel lagi saya pasang di high. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita ke bagian pemutar musik. Karena equalizer yang kita pakai mono, crossover juga mono,
dan pemutarnya stereo dual channel, maka hanya bisa pakai salah satu output pemutar musik, yaitu R atau L. Nah, supaya output R dan L pemutar musik bisa digunakan, maka kita membutuhkan dua buah resistor 10K untuk mengubah output pemutar musik dari stereo ke mono ya, supaya nanti musik yang keluar itu benar-benar utuh. Nah, untuk cara detailnya ini sudah saya buatkan videonya ya. Silakan kalian cek cara membuat mono ke stereo atau stereo ke mono ya, sudah ada videonya. Di sana sudah jelas, kalian bisa cek. Dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah video ini ya. Nah, instalasi sudah selesai, sekarang kita tes. Untuk modul DC City-nya ini pakai adaptor 12 volt. Untuk amplifier saya pakai 12 volt juga. Equalizer kita on-kan. Soundcard kita on-kan. Nah, tinggal kita hubungkan handphone ke soundcard melalui Bluetooth. Nah, ini low-nya saya matikan ya. Yang bunyi ini hanya high-nya. Semakin kita turunkan frekuensi semakin ke mid. Hanya saja ini speakernya terlalu mini ya, jadi kurang maksimal. Nah, sekarang high-nya saya matikan dan saya buka low-nya. Nah, untuk pengatur frekuensi low dan high ini kayaknya jadi satu di sini ya.
Untuk frekuensi low, jika semakin ke kiri semakin ngesap, jadi frekuensi subwoofer ya. Jika kita naikkan maka akan semakin tinggi. Jadi untuk pensettingannya kita tinggal sesuaikan saja musik dengan speaker kita bagaimana enaknya itu ya, terserah kalian, karena beda speaker juga beda settingan, beda amplifier juga beda ya. Nah, seperti kalian lihat ya, di sini terdapat dua potensio yang jadi satu ya. Sepertinya ini untuk frekuensi low dan mid hanya saja digabung ya. Oke kawan, cukup sekian dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.